saudara-saudaraku semua di situ Gintung. Sedikit saya ingin sekedar share saja supaya kita tidak kagetan, karena Anda ini negara yang sangat penting. Kemarin itu SBY diminta oleh Obama untuk jangan tidak datang ke Brazil, karena nanti di sana akan dinyatakan secara internasional bahwa negara yang paling siap setelah ada krisis global, dan kalau ada global warming sampai meningkat betul, maka yang bertahan terutama karena aset-aset alamnya adalah Indonesia dan Brazil. Dan itu Obama agak memaksa SBY jangan tidak datang karena kamu ini sangat penting, negaramu itu sangat penting, dan Obama sedang dibicarakan untuk datang ke sini pada bulan November insya Allah, ya Mas Yan ya. Sedang dalam pembicaraan serius dan sudah pasti ke Menteng, dan saya kira yang paling harus dia datangi salah satunya adalah UIN Ciputat ini. Kenapa? Karena di sini ada titik singgung antara berbagai macam konteks yang merupakan pusat krusialitas dunia, di mana ada stigma antara Islam dan demokrasi, antara Islam dengan Kristen, sipil, militer, laki, perempuan, dan sebagainya. UIN adalah sebuah universitas yang begitu penting untuk didatangi oleh seorang presiden dari negeri adikuasa. Lebih penting daripada UI. Kalau UI biasa ke sana, tapi kalau UIN yang didatangi, saya kira akan ada satu gelombang baru di seluruh dunia. Oleh karena itu, saya kira ada dua hal yang perlu dilakukan oleh UIN adalah mencoba menjajaki kemungkinan itu dengan bertanya-tanya dan juga menyentuh-nyentuh di wilayah sekretariat negara, juga mengolah secara internal di dalam, termasuk berdoa agar supaya ada perdamaian. Bukan masalah Obama datang ke UIN nomor satu, tetapi supaya dunia ini sehat. Sebab kita ini sedang bertengkar oleh masalah yang sesungguhnya kita tidak mengetahuinya. Kita ini sedang bertengkar dan akan menempuh perang dunia ketiga untuk sesuatu yang sebenarnya kita ditipu saja oleh situasi yang sebenarnya. Saya kasih contoh dikit aja. Sekarang saya tanya, kalau Iran perang lawan Israel, Arab Saudi bela mana? Nah, jadi bagaimana konstelasi yang sebenarnya? Jadi ketika kemarin Israel menyerbu Gaza, itu Iran sudah pasti menunjukkan sikapnya yang keras kepada Israel, sehingga kemarin parlemen Eropa, Belanda dan beberapa negara lain walk out dari PBB karena Ahmadinejad berpidato. Yang ingin saya kasih tahukan kepada Anda semua adalah kalau ini diteruskan konstelasi ini tanpa ada moderasi dari orang yang lumayan seperti Obama, juga nanti Presiden Indonesia yang nanti juga akan selumayan Obama, ya. Saya kira Indonesia akan memunculkan seorang pemimpin dunia, karena hari ini belum ada pemimpin dunia, belum ada negarawan, semua masih politisi, semua masih administratur, belum ada negarawan, belum ada filosof, belum ada tokoh yang memiliki diplomasi peradaban tingkat dunia, sebagaimana dulu De Gaulle, George Washington, sedikit Soekarno dan lain sebagainya. Kita merindukan lahirnya pemimpin dunia dari Indonesia. Pemimpin dunia itu bukan berarti memerintah dunia, enggak, tetapi memiliki penetrasi dan daya determinasi filosofis dan kultural kepada alam pikiran orang sedunia. Anda tahu, Gaza itu kan provinsi yang oleh Israel ingin dilepaskan karena dia dulu miliknya Mesir, Pak. Terus dia pusing sama Gaza ini karena di situ ada Hamas. Hamas itu himpunan masyarakat selawat. Nah, karena Hamas ini lempar mercon terus, akhirnya Israel pusing, maka dia telepon sama Husni Mubarak, Rok, Mbok sudah itu kamu ambil aja tuh Gaza, aku pusing nih sama Hamas nih. Terus dari kata si Mubarak, loh saya juga pusing sama Ikhwanul Muslimun, nah kamu tambahin satu lagi nanti bisa gegar otak saya. Kamu dulu ngambil dari saya ini lek-leken dewe kono, kata si Husni Mubarak. Jadi sampai akhirnya Mesir ditawari, dibayar sangat banyak untuk mau menerima Gaza kembali ke Mesir, tapi Mesir tetap tidak mau. Akhirnya karena Mesir tidak mau menerima dan Israel tidak mau diganggu terus oleh Hamas di Gaza, maka akhirnya yang terjadi adalah ya sudah kalau gitu saya akan hajar itu Hamas. Jangan marah kalau gitu. Itu pun Israel masih minta maaf dan berunding sama Arab Saudi, Yordania, Syria dan Mesir sebelum menyerang Gaza. Gitu loh. Jadi ketika penyerbuan Gaza terjadi, itu sudah atas restu Saudi Arabia dan 3 negara yang lain tadi. Jadi kalau Anda demonya kepada siapa?
Kalau Anda ngumpul di depan HI, itu yang kamu tuding Israel, atau apa juga Arab Saudi. Kalau gitu boikot dong Indonesia, jangan ada jamaah naik haji ke sana sebelum dia bersikap rasional itu Arab Saudi. Berani begitu. Nah, jadi kita ini jangan masuk peperangan yang kita tidak paham. Dan itu nanti, itu ada yang lebih parah di Israel dan Palestina, ada yang lebih parah, tapi saya tidak bisa ceritakan di sini. Ada yang lebih parah, yang sebenarnya sangat memalukan. Itu nanti akan terjadi lagi penyerbuan kira-kira 3 tahun lagi nanti akan terjadi. Kemarin itu sebenarnya niatnya akan diteruskan menyerbu Iran, gitu loh. Tapi karena PKS demo akhirnya digagalkan, gitu loh. Itu teman sekalian. Nah jadi teman sekalian, Indonesia jangan ikut-ikut, jangan ikut-ikut konstelasi yang sebenarnya tidak fair. Nah Indonesia harus muncul sebagai kekuatan yang memiliki kepercayaan diri. Sayang, Pak SBY masih belum sampai ke level itu. Seharusnya ketika kemarin ada penyerbuan Gaza, dia bisa ngomong kepada PBB, kepada Amerika, kepada Israel, kepada Mesir dengan bahasa model peradaban Indonesia yang orang lain tidak akan mampu melakukan seperti kita. Lah orang Indonesia itu suruh apa aja bisa. Suruh nyanyi keroncong bisa, jazz bisa, rock bisa, celana pendek bisa, apa aja bisa, maxi rock bisa semua. Kita apa aja bisa, ngaji paling pinter, gitu. Coba satu orang Arab suruh nembang Sunda kalau bisa. Coba satu orang Amerika suruh nembang Jawa klasik kalau bisa. Bisa tapi kursus 6 tahun. Itu pun cengkoknya masih enggak. Tapi kalau kita kan bisa segala macam. Maka kita itu bangsa tertua yang ada di dunia sekarang yang harus digali. Ini panjang Pak ceritanya. Kalau suatu hari kita punya minat dan terdorong oleh perkembangan zaman untuk supaya kita melakukan studi-studi seperti ini, lama-lama nanti mudah-mudahan kita nanti makin akrab dan makin berinteraksi. So kamu ini bangsa sangat serius dan digadang-gadang oleh Allah untuk memimpin dunia. Kamu akan mengalami perubahan-perubahan serius, ibu kotamu akan pindah. Gitu loh. Yang tak usah ke Jombang lah, yang tak usah jauh-jauh ke sana lah. Tapi pokoknya akan ada redistribusi kekuasaan dan modal di Indonesia. Nanti beramai-ramai Eropa akan bantu, Amerika juga akan toleran dan seterusnya. Maka Indonesia akan menjadi pemimpin dunia yang tidak menakutkan seperti Amerika, tidak menakutkan seperti Soviet, tapi pemimpin yang mangku. Insya Allah ya, saya tidak sombong dengan kesehatan saya, tapi pokoknya insya Allah kita percaya kita ini khalifah dari badan kita sendiri, khalifah dari jiwa kita sendiri, dan kita semua membangun cinta dan tidak boleh ada kebencian. Tidak boleh ada kebencian kepada siapapun saja, termasuk kepada orang yang membenci kita, tidak ada. Kita tertawa terus, kita gembira terus, kita ajak terus, dan pahala kita akan berlipat-lipat. Karena apa? Karena kita selalu melawan orang dengan cara yang sebaliknya kalau dia berbuat buruk kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, setiap hamba-hambamu yang hadir di lapangan ini pada malam hari ini, semuanya memiliki kelentek, memiliki getarannya masing-masing, dan Engkau maha mendengar ya Allah selembut apapun di dalam diri mereka. Ya Allah, kabulkanlah apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang ada di dalam kepala mereka ya Allah. Engkau mengerti mereka memiliki masalah-masalah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar ya Allah. Engkau maha mengetahui, bahkan Engkau melihat sendiri bisyahadah. Maka ya Allah, tolonglah mereka semua. Hendaklah mereka pulang ke rumah mereka masing-masing nanti ya Allah, dengan tambahan berkah darimu, dengan tambahan jatah malaikat yang Engkau sertakan untuk hidup mereka, dengan tambahan janji rizki untuk besok, lusa, tahun depan dan seterusnya. Bahkan putra-putra mereka sudah Engkau sediakan rizkinya untuk bersekolah dan bekerja besok-besok ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ilahadiniyah as-solika ya Allah. Ini paruh kedua malam Engkau datang dekat dari angkasa menuju bumi, membawa 2 kantung. Yang satu kantung ampunan untuk dosa-dosa hambamu, dan yang satunya kantung rizki yang Engkau sediakan min haitsu la yahtasib, di luar perhitungan kami semua Engkau menyediakan rezeki itu ya Allah. Dan malam hari ini kami meneguhkan kepercayaan kami terhadap rahasia rezekimu, sehingga semua yang hadir di sini insya Allah akan dikejutkan oleh Allah dengan kegembiraan rezeki dan segala sesuatu yang akan menambah kemajuan hidup mereka.